Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati seluruh pemirsa kakak media official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti kajian Ramadan pada kesempatan kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah insyaallah. Baik, seluruh pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kajian Ramadan dengan tema mencari malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. 10 malam terakhir pada bulan Ramadan adalah malam dan hari yang sangat dirindukan oleh para perindu kemuliaan. Pimpinan ataupun imam dari perindu tersebut adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diriwayatkan, "Yuqilal asru syadda mi'zarahu wa akhilla lailahu wa aiqadha ahlahu," yang artinya apabila Nabi Muhammad memasuki 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, maka beliau akan mengikat kencang sarungnya, meramaikan malam-malam tersebut dan juga membangunkan keluarganya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Nabi Muhammad selalu giat, selalu semangat dalam menjalankan amal ibadah apapun, terutama dan lebihnya ketika 10 malam terakhir ketika bulan Ramadan. Baginda Nabi juga tidak hanya melaksanakan ibadah tersebut dengan sendiri, akan tetapi juga mengajak saudaranya, keluarganya, dan terlebih kepada istri-istrinya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan kali ini, untuk para perempuan yang ingin melakukan ibadah malam ketika 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, tentu ada beberapa syarat yang perlu kita perhatikan. Nah, beberapa syarat tersebut yang paling utama yakni menjaga kehormatan si perempuan tersebut. Bagaimana? Dengan cara ketika berangkat orang tersebut didampingi oleh mahramnya, ataupun kalau memang masjid ataupun tempat ibadahnya tersebut tidak muat, lebih baik untuk para perempuan mengadakan ataupun meramaikan ibadah tersebut dengan sendiri di rumah. Jangan memaksa untuk meramaikan ibadah ataupun malam bulan Ramadan di masjid jika tidak memungkinkan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita melaksanakan amal-amal pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan? Ada hadis yang meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral akhiru min Ramadhani. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf, selain beribadah salat, mengaji itu yang utama, juga didampingi dengan iktikaf. Iktikaf di dalam masjid, iktikaf di dalam tempat-tempat beribadah. Sangat disayangkan, sangat banyak umat manusia, umat muslim atau bahkan para ilmuwan muslim itu yang sangat menyepelekan anjuran dari Kanjeng Nabi ini. Baginda Nabi sangat menganjurkan untuk beriktikaf. Kita duduk di masjid dengan diniati nawa itu iktikaf fi hadzal masjid. Berbeda dengan kita hanya duduk saja tanpa diniati niat tersebut. Itu akan membedakan pahala yang kita peroleh. Maka dari itu, marilah karena Kanjeng Nabi, baginda Nabi sudah memberikan contoh, marilah kita tiru semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita tiru dan kita ambil peroleh keberkahan pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Tapi ada beberapa perhatian yang dapat kita telaah bersama, khususnya bulan Ramadan. 10 malam bulan Ramadan memang sangat dianjurkan untuk diramaikan. Akan tetapi, jangan sampai salah menafsirkan makna tersebut. Ada sebagian luar kita
itu menafsirkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu turun ketika malam ganjil pada akhir bulan Ramadan. Sejatinya baginda Nabi memberikan contoh 10 malam terakhir itu semua, bukan hanya yang ganjil akan tapi juga yang genap. Karena mengapa? Cerita daripada sahabat, daripada ulama Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i mengatakan mendapat sesuatu ketenangan jiwa ketika malam 21 Ramadan. Lalu ada juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mendapat ketenangan jiwa ataupun mendapat sesuatu ketenangan pada malam 27 Ramadan. Itu hanya cerita ataupun pengalaman yang diperoleh oleh para ulama. Sedangkan dari pengalaman tersebut akhirnya para ulama menceritakan kepada para jamaahnya ataupun pengikutnya. Sampai sekarang terjadilah beberapa salah faham yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar pasti turun ketika malam ganjil. Sejatinya itu pemahaman yang salah. Karena malam Lailatul Qadar itu sangat dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang mengetahui apakah itu malam ganjil ataupun malam genap, apakah itu awal Ramadan ataupun akhir Ramadan. Lalu bagaimana agar kita dapat mengambil melalui menjumpai malam Lailatul Qadar tersebut? Ibaratnya apabila malam Lailatul Qadar itu pasti turun ketika bulan Ramadan, lebih baik kita hadang saja. Kita hadang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita tingkatkan ibadah kita, giatkan ibadah kita. Jangan kasih kendor, jangan kasih kesempatan diri kita untuk berleha-leha ketika bulan Ramadan. Karena jika kita misal hanya mencoba 1 kali, 2 kali untuk meraih malam Lailatul Qadar, kesempatan mendapat malam Lailatul Qadar tersebut akan sangat sedikit dibandingkan dengan sebulan penuh kita melaksanakan ibadah agar mendapat malam Lailatul Qadar. Ya, mungkin kenapa kita kok harus mendapat ataupun meraih malam Lailatul Qadar? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Beberapa ulama mengatakan apabila kita menjumpai malam Lailatul Qadar dan kita pada waktu itu melaksanakan ibadah yang baik, fa insyaallah kehidupan kita ke depannya akan lancar jaya, akan aman, akan sentosa, akan senantiasa dibarengi oleh rahmat oleh berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang ada di sini, para pemirsa dimanapun berada, termasuk dalam golongan umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah, dan juga termasuk hamba Allah yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Cukup sekian dari saya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.